Nah ini nih teman-teman, lampu yang gue kata bagus tadi ya, ini tulisannya 12 volt 9 watt nih. Nah, kita coba ya, kita ukur ya apa benar. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Nah, saya dapat LED bagus nih. Lampu LED DC 12 volt ini menurut saya recommended sekali. Nah, kita uji yuk. Kalian lihat sendiri nih, sebagus apa LED ini. Ayo. Nah ini nih teman-teman LED-nya. Sudah tidak diragukan lagi kan, dari fisiknya aja sudah kelihatan ini ya. Ini 12 volt loh, ini bukan 220. Nah nanti ini kita uji, kita bandingkan dengan produk yang sudah ternama, yaitu yang sudah standar ya. Ini Philips, kita punya beberapa varian Philips, bahkan nanti kita coba dengan lampu Philips yang sudah saya rubah jadi DC nih. Nah ini lampu Philipsnya sudah saya rubah jadi DC nih ya. Sudah saya bongkar, saya rubah jadi DC. Ada 1 2 3 4 5, ada banyak, cuma yang saya lepas ini teman-teman. Yang pertama kita coba yaitu punyanya Philips 220 volt ya. Kalian pasti sudah terbiasa dengan kualitas yang sangat bagus ya ini ya. Lampu 220 volt AC 8 watt dengan spek di sini mana nih? Kurang Nah, kurang lebih 800 lumen ya, 800 lumen. Kita nyalakan, kita putar dulu. Oke. Nah, kita cek dulu di sini. Lampunya memakan daya 7,5 watt ya. Jadi lampu 8 watt ini memakan daya 7,5 watt. Kemudian kita ukur untuk lumennya. Oke, terbaca 810 ya, 810 gitu aja ya. Nah ini nih teman-teman, lampu yang gue kata bagus tadi ya, ini tulisannya 12 volt 9 watt nih. Nah kita coba ya, kita ukur ya apa benar ya, dan mengapa bagus apa enggak ya, coba ya. Nah kita cek dulu, kita ukur. Iya. Nah di sini lampunya mengkonsumsi daya 3,8 watt ya, 3,8 watt. Kemudian untuk lumennya 900, ajib 900 nih, ajib 900 hei, ajib hei ya, ajib hei, ajib ya. Nah dayanya cuma berapa tadi, 3,8. Nah ini 3,8, malah 3,6 nih, 3,6. lumennya 900 woi, tuh 900 woi, tuh ajib kan. Tadi pakai lampu 220 berapa tadi, yang itu 8 watt, konsumsi daya 7,5. nah hasilnya 800 sesuai spesifikasi ya. Kemudian uji coba yang ini, walaupun tulisannya 9 watt, dia makannya cuma 3,8 watt, konsumsi dayanya 3,8 watt, outputnya lumennya hampir 900. Nah nih gue bilang lampu ajib nih ya. Nah ini bagi kalian yang ingin lampu yang seperti ini nanti kita taruh di link bawah ya. Nanti siapa tahu kalian membutuhkan, bisa langsung order tuh. Linknya gue kasih di bawah ya. Nah oke. Kemudian kita lanjut uji coba yang berikutnya. Oke, berikutnya kita coba lampu 3 watt ya. Sini tulisannya 3 watt dengan lumen 250 3 watt ya. Kita coba, ini tegangan 220, kita nyala ya. Kita cek di sini power yang dimakan atau konsumsi dayanya 2,5 watt ya, dengan lumen
Kita cek di sini 220 lumen, 220 lumen ya. Jadi LED-nya 3 watt, konsumsi daya 2,5, lumen yang didapat 220. Oke, kita matikan. Kemudian nih LED ajib lagi nih ya. LED ajib berikutnya yaitu spek 3 watt 12 volt ya, 3 watt 12 volt ya. Kita coba apakah benar 3 watt. Iya, menyala dia. Nah, di sini konsumsi dayanya cuma 1,1 watt ya, 1,1 watt. Nah, lumen yang didapatkan hehehe, ajib kan, 300 coy, 300 nih, kita ajib nih. Nah, 300 nih, dayanya cuma 1,1 watt, lumennya 300. Nah, ini nih LED-nya nih. Nah, ini untuk kualitas ini tutupnya bagus ya, bagus nih, bagus nih. Oke nih. Nah, pokoknya ajib dah. Nah, ini bagi kalian yang memang ingin, bolehlah diklik di bawahnya di link ya. Sip pokoknya. Oke teman-teman semuanya, jadi kalian tidak perlu mengikuti jejak saya untuk mencoba LED satu persatu. Saya beli LED yang seperti ini, bahkan ini sudah lama saya mengubah lampu LED 220 Philips LED ke 12 volt ya. Ini buktinya 12 volt nih. Coba ya, 12 volt nih. Nih 12 volt kan. Ini saya rubah ke 12 volt sudah lama nih. Nih. Ya. Ini yang tadi 12 volt tadi ya, yang kita coba tadi. Nah. Kalian tidak perlu pusing-pusing, cukup kalian menggunakan LED rekomendasi dari saya ini ya. Saya jamin terang. Kita sudah mengujinya ya. Dengan daya yang kecil, outputnya sangat luar biasa. Oke sih. Baiklah teman-teman, seperti itu tadi ulasan dari percobaan LED yang memang luar biasa ya. Saya katakan luar biasa karena saya mencari, membandingkan satu persatu sehingga sampai ketemu LED tersebut ya. Nah, kenapa saya masih bersikukuh menggunakan sistem 12 volt untuk baik panel surya, karena kita sama-sama tahu ya, dari panel surya tersebut energi yang dihasilkan adalah 12 volt DC. Nah, 12 volt DC maupun tegangan DC yang lebih tinggi 24 apa 36 atau yang lainnya sebagainya, ketika dia ditransformasikan atau disimpankan ke aki, itu sendiri sudah ada daya yang hilang ya. Jadi misalkan daya 100 watt dipindah ke aki, itu nggak mungkin 100 watt lagi ya, pasti ada yang hilang. Nah, kenapa saya bertahan di DC? Karena ketika dari aki 100 watt itu mau dioper ke 220 AC, itu komponen yang namanya inverter, baik MOSFET-nya, baik toroidnya, trafonya, itu pasti ada rugi-ruginya ya. Yang menjadi panas itu apa? Ya dayanya. Jadi dari 100 watt dipindah ke 220 AC itu pasti ada yang hilang. Minimal 25% lah, karena efisiensi MOSFET itu rata-rata paling 75% kan. Jadi 25%-nya hilang. Sehingga saya tetap bersikukuh menggunakan LED DC ya untuk instalasi saya. Nah, beberapa kelemahan LED DC adalah instalasi dengan kabel yang tidak standar, sehingga menghasilkan tegangan di ujung sana itu sudah drop ya.
kita tahu ya, perhitungan drop daya itu bukan dari besarnya daya saja, tapi dari arus. Ketika 10 watt menggunakan 220, itu kan arusnya cuma kecil sekali. Misalkan 20 watt ya menggunakan 220, itu arusnya kan cuma 0,1. Sedangkan 20 watt menggunakan 12 volt, itu hampir 2 ampere. 0,1 ampere dengan 2 ampere. Itu perlakuan kabelnya beda ya. Sehingga saya lebih suka dengan investasi menggunakan kabel yang bagus, yang saya pakai selama mungkin, tapi saya tidak kehilangan daya dari 12 volt aki ke inverter 220. Mungkin jika seandainya sudah dikembangkan lemari SDC, kemudian yang lainnya DC, saya condong ke DC-nya tersebut. Mungkin DC-nya akan dinaikkan tegangannya atau bagaimana, sehingga ketika ditransmisikan kabel, arusnya yang hilang tidak banyak atau dayanya yang hilang tidak banyak. Nah, bagi Anda yang memang bergelut di bidang itu, ingin membuat penghematan di bidang listrik, nah saya rekomendasikan LED tersebut ya. Nah, ini saya sudah mencobanya sendiri dengan daya yang sangat minim, walaupun kadang tertera 9 watt, tapi tadi ketika diuji 3,8 watt ya, namun lumen yang dihasilkan lebih bagus atau hampir sama dengan 8 watt 220 yang menghabiskan daya 7,5 watt. Oh, seperti itu ya. Jadi makan dayanya itu hampir separuhnya, tapi hasil yang dihasilkan hampir sama. Nah, kalian juga berpikir kenapa seperti itu ya? Nah, kenapa seperti itu? Nah, balik lagi ya, sistem 220 itu, apalagi dari aki. Dari aki tadi lupa, kurang menambahkan. Dari aki 220 yang dayanya 100 watt, kemudian ditransformasikan ke 220. Dari aki 12 volt ya dengan daya 100 watt, ditransformasikan menggunakan inverter menjadi 220, itu pasti hilang paling tidak 25%. Kemudian ditransmisikan kabel ya, kemudian LED ini kan satu dayanya kan DC, dia ada penurun dayanya dari AC ke DC, kemudian diturunkan dayanya, itu ada yang hilang juga ya, pasti ada yang hilang ya. Nah, jadi hilangnya berapa itu? 2 kali ya. Kalau kita menggunakan DC hilangnya satu kali, maksudnya 1 kali itu dari panel surya ke aki ya. Kalau menggunakan AC berarti 3 kali, dua-duanya ya. Dari panel surya simpan ke aki ada yang hilang, dari aki dinaikkan ke 220 AC ada yang hilang, dari AC diturunkan ke lampu LED ini ada yang hilang lagi. Nah, yang hilang itu apakah kalian tidak memikirkan seberapa lama? Nah, ya, makanya saya lebih memilih instalasi dengan kabel yang bagus, tapi dengan sistem akinya. Baik mungkin nanti akinya 48 volt atau akinya 12 volt. Nah, ya, seperti itu ya, meminimalisir kehilangan. Kalau saya seperti itu ya. Mungkin kalian mempunyai pendapat lain, silahkan beri di kolom komentar. Jangan lupa kalau kalian membutuhkan LED tersebut, kami sediakan link di bawah ini. Kalian bisa mengordernya jika memang stoknya masih, karena saya juga sedang meminta distributor atau dari pihak pabriknya untuk suplai untuk saya. Terima kasih, semoga review ini bermanfaat untuk Anda. Mungkin untuk kedepannya kita bisa sharing-sharing mengenai panel surya. Masih banyak yang ingin saya ceritakan tentang panel surya. Jangan lupa subscribe, kemudian klik like, sehingga nanti semoga kita akan membuat video-video yang lain yang tentunya saya berharap itu bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.